Perjalanan ini sangat transformatif. It's a very humbling experience. Aku nggak kehilangan diriku dengan memakai baju-baju yang lebih modest, tapi justru aku malah menemukan diriku di situ. Jadi jangan takut untuk merasa nggak jadi diri kalian sendiri, karena saat kita mengenal Allah, di situ kita akan lebih mengenal diri sendiri dan akan lebih sayang sama diri sendiri juga. Rasa aman, nyaman, dan tenang itu menurut aku kata kunci yang aku ingin cari dalam kehidupan gitu. Dan dengan menggunakan baju yang lebih tertutup, aku mendapatkan itu. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muriel. Aku sering sharing mengenai gaya hidup berkesadaran. Maaf ya, suara aku agak-agak seret-seret sedikit, tapi ini udah jauh mendingan daripada seminggu yang lalu. Ini udah recovered, biasa habis batuk, flu. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya yang nonton ini ya. Di video kali ini tuh lebih ke story time, dan aku impromptu, aku nggak bikin plan ataupun making point seperti yang biasa aku lakukan. Aku cuma pengen sharing-sharing dan cerita aja. Mungkin ini buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami fase bingung mau pakai jilbab atau enggak, atau udah ada panggilan tapi masih ragu, atau mungkin buat teman-teman yang juga sekarang udah dress lebih modest gitu, lebih tertutup. Untuk siapapun sih sebenarnya yang pengen nonton ini, mungkin kalian ngerasa resonate atau relate sama apa yang aku akan sharing hari ini. Tapi entah kenapa aku tuh ngerasa ada dorongan untuk aku cerita-cerita tentang perjalananku ini. Sebenarnya sih buat aku pribadi, aku tuh ngerasa amazed sama diriku sendiri dengan perjalanan dari yang waktu aku masih sekolah gitu ya, aku belum tutup aurat, terus masih explore sana sini. Dulu aku juga sempat sekolah di Belanda juga. Kebayangkan gimana orang itu bisa jadi dirinya sendiri, dan mereka banyak yang tidak percaya sama Tuhan atau percaya sama Tuhan tapi mereka tidak menganut agama apa-apa. Jadi kebayang bagaimana bebasnya dan tidak adanya pegangan-pegangan gitu ya yang ada di sekelilingku. Aku pun pernah ada di fase-fase itu ya, fase anak muda yang pengen tahu, tertarik untuk mencoba berbagai macam hal yang sepertinya seru gitu pada saat itu. Ini sangat personal ya, menurut aku pribadi itu juga sangat indah karena prosesnya itu nggak instan, nggak tiba-tiba. Aku sangat berproses dan mengikuti pertumbuhanku secara spiritual, dan juga di perjalanannya tentunya aku mengenal diriku sendiri dengan lebih dalam, dan aku mengenal Tuhan juga, aku mengenal Allah dengan lebih jauh gitu. Dari yang dulu kayak terbuka banget, terus agak lebih sedikit tertutup tapi masih ketat gitu ya, tapi belum pakai jilbab, terus agak lebih panjang. Terus coba-coba pakai jilbab, akhirnya mantap untuk pakai jilbab tapi dengan masih panjang tapi belum, masih ngepas badan gitu. Terus agak sedikit longgar. Terus sekarang aku sedikit ada panggilan dan tapi masih belajar untuk pakai yang lebih tertutup lagi. Sebenarnya kalau buat perempuan itu kan yang boleh terlihat itu wajah sama pergelangan tangan aja gitu. Jadi sekarang belajar pakai kaos kaki, belajar pakai handsock, itu tuh perjalanan yang sangat apa ya, yang menurut aku tuh emang nggak bisa ujuk-ujuk dikebut gitu loh, nggak bisa dipaksakan juga. Jadi panggilanku waktu itu, ini kembali ke zaman dulu ya. Jadi aku dulu itu memutuskan pakai jilbab justru bukan pas aku di Indonesia. Jadi di 2029 aku balik ke Indonesia, 2020 aku travel ke Eropa, itu mungkin sekitar 1 apa 2 bulan gitu, aku lupa. Nah disitulah di Eropa itu aku pakai hijab pertama kali sampai hari ini. Kenapa? Karena aku pengen meyakinkan diriku sendiri bahwa it's between me and Allah, bukan orang-orang yang ada di sekitarku gitu. Kalau di Indonesia tuh kan ya nanti ditanya sama mama, sama orang tua gitu, kenapa kamu nggak pakai hijab? Aku pengen kamu pakai hijab gitu. Atau sama siapa, atau orang-orang lain yang pakai hijab gitu. Aku pengen itu datang dari
dari Allah, dari diriku sendiri. Aku nggak pengen terinfluence sama orang, jadi aku mau melakukannya di Belanda. Kalau yang dulu awal aku belum takut ada orang yang nggak suka sama aku takut dijauhin sama orang, itu kayaknya karena memang aku belum ready aja. But once you ready, setelah kita menjemput si hidayah itu, insya Allah nothing will stop you. Dan nothing shouldn't stop you either. Dan sekarang ketakutanku ternyata nggak terbukti. Aku takut waktu itu mungkin aku dijauhin sama teman-temanku di Belanda. Aku masih punya teman-teman internasional gitu. Itu karena dulu aku sekolahnya di Belanda, jadi banyak orang dari mana-mana. Dan mereka semua memang nggak semua memang terbuka sama Islam. Aku pernah tanya, kalau misalnya aku pakai jilbab gimana gitu, will you change? Apa kau masih mau berteman sama aku nggak? Aku pernah tanya dulu gitu waktu pengen pakai jilbab tapi belum ya. Terus temanku bilang, ya mungkin aku akan berubah gitu, tapi bukan karena aku benci, bukan karena aku nggak suka, tapi lebih karena I don't know how to treat you. Gimana aku harus bersikap di sekelilingmu gitu. Oke, that makes sense. Tapi yang jelas sekarang setelah aku di Indonesia, aku kan masih kontakan ya sama teman-temanku itu. Memang ada yang udah jauhin, aku nggak tahu karena pakai jilbab atau enggak, tapi ya menurut aku itu adalah caranya Allah untuk ngefilter orang-orang mana yang memang ada seharusnya di dalam hidupku dan orang-orang mana yang tidak gitu. Tapi kebanyakan, most of them itu masih mau main sama aku, maksudnya kayak kalau ke Bali itu hubungin, mau ketemu, and I consider them as a true friend karena mereka menerima aku apa adanya walaupun kita berbeda, dan aku tetap menyayangi mereka sebagai sesama manusia. Aku tidak membenci siapapun yang berbeda sama aku gitu. Karena sebelahku orang Australia, tapi mereka juga ngelihat aku no different. Mereka juga nge-treat aku baik, dan begitu pula aku juga nge-treat mereka dengan baik. Jadi ketakutan itu ternyata tidak terbukti. Orang menjauhi, ya kalau memang ada yang menjauhi, ya itu caranya Allah untuk menjauhkan orang-orang yang mungkin banyak membawa mudarat untuk kita gitu sih. Jadi itu salah satu wujud untuk berbaik sangka sama Allah. Semua insya Allah kesulitan-kesulitan itu mungkin akan tetap ada, tapi insya Allah diringankan dan dimudahkan untuk kita menjalaninya. Sebenarnya aku tahu dari lama bahwa jilbab itu adalah merupakan sebuah kewajiban, tapi karena pas itu aku ngerasa aku belum siap, aku mencari justifikasi di mana-mana bahwa nggak apa-apa kok nggak pakai jilbab gitu. Jilbab itu nggak wajib kok. Yang penting dijilbabi dulu hatinya. Yang penting baik dulu gitu. Ya itu ada benernya, tapi semakin kesini aku semakin belajar bahwa ya pakai jilbab tuh sebenarnya wajib. Yang lain-lainnya itu akan mengikuti gitu. Jadi lakukan dulu kewajibannya, menjilbabi hati, perilaku, akhlak dan segala macamnya itu insya Allah akan mengikuti. Tapi kan ini setelah aku udah ada di proses ini ya, punya pikiran kayak gitu. Waktu zaman dulu itu ya aku mikirnya yang penting aku baiklah sama orang lain gitu, yang penting aku menjilbabi hatiku dulu lah gitu lah. Tapi satu yang aku ingat dan wajib buat kalian yang kayak masih maju mundur itu, kalau misalnya kalian udah ada keinginan, udah ada semacam hidayah, jemput hidayah itu, dekati hidayah itu. Gimana caranya? Tonton kajian dari ustadz yang mungkin cocok sama kalian. Aku akan taruh di bawah. Aku cocok banget sama ustadz ini karena dia membahas banyak tentang wanita, dan cara penyampaiannya tuh enak. Namanya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Nanti aku taruh di bawah linknya. Dekati dengan ilmu gitu, ngobrol sama mungkin orang-orang yang sudah lebih dahulu pakai hijab, belajar, cari gitu, buka Al-Quran atau baca buku, dan tentunya berdoa untuk supaya jalannya dimudahkan gitu. Karena kalau lagi kita ada panggilan kebaikan itu pasti setan kan muncul tuh, nggak usah nggak apa-apa kok, coba nonton yang ini, coba lihat yang ini, dia nggak apa-apa kok, orangnya baik hati tapi dia nggak pakai jilbab tuh nggak apa-apa kok, dan berbagai macam lainnya gitu. Menurutku juga penting untuk nggak instan kayak tiba-tiba besok sekarang ada panggilan terus besok langsung berubah gitu. Menurutku penting untuk kita itu memproses, kayak menelaah dulu, memasukkan ke dalam diri dan jiwa dulu, terus kita tahu secara jelas strong way-nya itu apa gitu. Jadi let the process happen within you gitu. Nggak usah peduliin
orang lain, gak usah peduliin sama tuntutan-tuntutan gitu ya. Ya kalau pakai jilbab harus tutup semuanya lah gitu misalnya ya, kan ada yang kayak gitu. Ya tapi itu proses, menurut aku ya itu proses. Bukan berarti kita kayak ya ini proses kok gitu, tapi terlalu santai gitu. Proses, tapi terus jemput, jangan berhenti, terus belajar gitu. It's indeed a progress over perfection. Tapi kita kan punya kayak tujuan mau nyampe nya tuh kayak gimana gitu, kita mau jadi yang kayak gimana. Aku sama sekali nggak pernah kepikiran untuk pakai baju, pakai kaos kaki, pakai handsock, pakai baju yang panjang, gamis atau jilbab yang menutup dada. Dulu tuh sama sekali aku nggak kepikiran, karena aku juga nggak tahu bahwa ternyata ya sunnahnya itu seperti itu. Dulu di awal tuh ada masanya kayak yang pengen deh pakai baju kayak gitu yang kebuka, yang kayak rambutnya cantik deh gitu. Tapi sekarang alhamdulillah semakin berproses, semakin aku belajar lebih dalam, walaupun nggak dalam-dalam amat ya. Ampun, aku tuh masih nggak tahu apa-apa. Tapi ada panggilan untuk sana lah gitu. Itu semakin aku nggak pengen gitu, nggak ada kepengenan untuk pakai baju kayak gitu. Dan aku bisa nggak peduli sama yang ada di luar-luar sana dengan gaya style tertentu yang udah nggak aku ikutin. Tips juga itu adalah unfollow orang-orang yang memang udah nggak sesuai sama fase hidup kita dan musim hidup kita sekarang gitu. Dan surround yourself sama orang-orang sesuai atau yang kalian pengen gitu, walaupun sekarang belum, tapi yang kedepannya pengen. Cari inspirasi itu gitu. Dan Instagram itu kan pinter ya, dia algoritmanya kan jalan. Jadi kalau kita nge-like atau nge-save dari orang-orang yang memang kita suka, lama-lama surround ourselves dengan orang-orang tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Dan surrounding ourselves dengan orang-orang yang sesuai dengan nilai kita itu tentunya bikin kita tuh jadi semangat kan, jadi kayak terinspirasi. Bisa ya ternyata kayak gini, aku maulah kayak gini, ternyata aku nggak sendiri gitu. Jadi surround yourself with encouragement. Yang jelas sih ini semua adalah perjalanan, mungkin nggak mudah memang, mungkin bumpy, mungkin naik turun, tapi jangan pernah berhenti untuk berbaik sangka sama Allah dan berdoa untuk dimudahkan dan diringankan jalannya. Aku berdoa ya, mudah-mudahan kalian yang nonton ini dimanapun fase hidup kalian, mudah-mudahan Allah selalu rahmati dan Allah selalu mudahkan jalan kalian. Terus menurut aku ya, perjalanan ini tuh juga untuk menunjukkan Lana sama Mara bahwa bisa loh kita tuh ngerasa cantik. How to feel beautiful, gimana kita merasa cantik, gimana kita take care of diri kita gitu ya, dengan tetap cinta sama Allah, dengan pencipta kita gitu. Gimana kita itu menunjukkan bahwa cara menyayangi diri kita itu salah satunya adalah dengan tidak menunjukkan apa yang Allah, kecantikan dan keindahan yang Allah beri ke kita gitu. Itu cara menjaganya. Tubuh ini tuh buat nanti your future husband gitu. Tapi ya memang nggak mudah, karena kan aku baru mulai perjalanan ini, let's say kayak baju panjang-panjang dan punya mindset yang berbeda tuh juga belum lama. Jadi ya aku nggak mau tiba-tiba Lana aku bilang nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, karena itu tidak akan menimbulkan rasa cinta di dalam dirinya dia. Mungkin malah benci, kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Jadi aku perlahan, tapi mudah-mudahan mereka bisa melihat contohnya tuh dari diriku gitu. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok Islam itu membuat peraturan-peraturan dan banyak banget yang harus dipatuhi gitu, kok menyusahkan sekali? Justru malah sangat sebaliknya gitu. Menurutku salah satu hal yang aku dapatkan, yang aku pelajari setelah aku lebih modest gitu, pakai bajunya lebih tertutup, itu tuh sebenarnya adalah caranya Allah mencintai kita. Karena dressing modestly itu salah satu cara untuk kita tuh bisa gentle sama diri kita. A form of self-care sebenarnya. Gimana kita menyayangi apa yang udah Allah kasih sama kita dengan cara kita melindunginya gitu. Aku tertutup sama suamiku? Enggak. Aku menutup diri, dressing lebih sederhana, lebih simple, lebih tertutup untuk dunia, kecuali buat suami gitu. Jadi dressing tertutup itu bukan jadi alasan aku untuk nggak jaga badan, untuk nggak jaga penampilan, untuk nggak terlihat bagus, nggak terlihat cantik. Itu enggak gitu. Kayak tertutup itu bisa
juga terlihat cantik, indah. Walaupun seperti yang aku tadi bilang, mungkin gak semua orang akan memandang kita indah, tapi saat seseorang memiliki keterbukaan dalam hatinya, ada di stage tertentu di dalam kehidupannya dia, mereka akan memandang kita cantik. Tapi itu kan luar. Tentunya kita perlu merasa cantik dulu gitu di diri kita sendiri. Aku nggak mau aku tuh dress tertutup, terus aku merasa kayak nggak semangat untuk terlihat baik, terlihat bersih, terlihat cantik gitu. Dressing modesty can also be stylishnya tapi terbatas ya. Bisa terlihat cantik juga. Ini adalah waktu untuk menemukan gaya kita tuh seperti apa. Jadi kemarin tuh di bulan Januari kan aku bikin kayak challenge gitu ya, untuk aku nggak belanja di 2024, aku nggak akan belanja barang fashion. Tapi aku bisa bilang itu udah cancel. Soalnya waktu itu aku bikin challenge, aku nggak ngerti perjalananku ke depan akan seperti apa. Dan ternyata Allah membawaku untuk berjalan di jalan ini gitu. Stylenya, gimana cari gayanya, karena proses itu kan juga pasti panjang tuh, nggak bisa tiba-tiba menemukan apa yang cocok sama aku. Kayak misalnya bentuk jilbab. Kalau bentuk jilbab sendiri tuh aku udah dari awal itu aku tahu aku cocok sama yang nempel sama kepala gitu ya, yang nempel sama kepala gini. Aku ngerasa aku terlihat lebih muda gitu daripada jilbab yang segitiga. Aku ngerasa aku mirip mamaku dan somehow di muka aku tuh jatuhnya nggak bagus dan susah untuk bisa bikin rapi gitu. Menurutku jilbab kayak gitu lebih clean look dan lebih bagus. Jadi kalaupun aku cari nanti jilbab yang lebih panjang lagi, suatu saat nanti mungkin aku lebih panjang lagi ketutupnya, itu aku juga akan cari yang nempel sama kepala. Terus bajunya kayak gimana? Ya namanya perjalanan, pasti ada kayak ternyata bahan ini nggak bagus ya, ternyata bahan itu nggak cocok ya, ternyata panas ya gitu. Nah untuk bahan, I can tell you, jangan beli yang terlalu murah-murah banget, dan jangan beli yang mengandung polyester, karena dia nggak menyerap keringat, sehingga buat orang yang gampang bau kayak aku gini, lebih cepat berkeringat dan bau badan. Nah yang oke apa? Aku sih masih sangat mencoba untuk natural fiber ya, linen, cotton gitu. Tapi aku dikasih tahu kakakku ada beberapa juga bahan local made Indonesia yang dia adem dan memang dikhususkan untuk para wanita muslimah yang mengenakan baju panjang-panjang karena dia breathable, terus anti UV dan lain-lain. Nanti aku taruh di sini. Tapi sejujurnya aku baru PO jilbabnya, baru mau nyoba akan seperti apa. Jadi aku nggak bisa bilang sekarang. Tapi kalau kata kakakku yang udah pakai baju syar'i cukup lama, itu sangat recommended. Nanti aku taruh di sini. Kembali ke basic yang minimalis, cuttingannya nggak macam-macam, warnanya juga plain-plain aja gitu, sehingga mudah untuk dipadu-padankan. Nanti aku juga taruh ya di bawah apa aja brand-brand yang aku udah coba dan aku cocok. Mungkin teman-teman yang mau coba juga boleh. Atau kalau misalnya ada di sini yang udah berpakaian syar'i, yang udah modest terlebih dahulu, terus tahu brand-brand yang oke, mungkin bisa ditaruh di bawah juga ya, karena aku pengen belajar. Aku tuh masih banget belajar dan aku nggak selalu tertutup 100% ya, ada ya masih naik turun lah gitu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dan diringankan jalannya. Ya tetap punya mindset sustainable ya. Kalau misalnya ada yang second hand, buy second hand. Atau kalau ada saudara atau temen yang jual pre-love atau apa, itu juga nggak apa-apa banget. Cuma memang karena di Indonesia ini pilihan atau platform second hand itu masih belum terlalu banyak dan biasa, sehingga pilihannya itu sedikit. Dan ya nggak apa-apa untuk beli, tapi nggak usah banyak-banyak dulu gitu, sedikit demi sedikit sambil kita menemukan cukupnya di mana. Tapi please don't judge me if I make a mistake sekarang ataupun nanti, karena banyak banget pelajaran yang aku masih nggak ngerti, yang aku belum nyampe sana gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa aja aku pengen sharing ini ke kalian. Mudah-mudahan membawa sesuatu buat kalian yang nonton ini. And I hope you enjoy this video and I'll see you in the next time. Bye.